Di situ pas saya bangun, sebelah saya itu kuntilanak, Bun. Tuhan. Kuntilanak. Dari situ saya refleks, saya cekek lah dia. Tapi kan fisik istri ya. Istri. Jadi ini rambutnya di mukanya itu sampai ke kaki itu nutupin rambut. Dan ini palanya itu bercak darah. Itu yang saya bikin kaget. Karena emang pengen ketahuan saya. Dari situlah saya mulai diusir sama tetangga karena saya dibilang stres gila. Membahayakan katanya. Sempat itu 1 minggu saya dibilang gila. Pas saya merem, gerem kan? Gerem itu ini getar semua. Saya jadi ingat gara-gara kamu ngomong getar, ini getar semua. Saya bilang ini kan nih. Terus saya kan udah masuk di hotel kan? Bayangin aja di hotel kejadian kayak begitu. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ram dalam kisah malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia tentu ada pengalaman yang bisa dilupakan dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Sahabat saya malam ini tentunya datang ke podcast saya membawa cerita pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Itulah perjalanan kehidupan manusia, penuh misteri. Ada yang lucu, ada yang misteri, ada yang sedih. Itulah kita, kodratnya kita sebagai manusia. Tapi sebelum saya kenalin untuk sahabat kita malam ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share seluas-luasnya biar saya tetap semangat. Oke, saya langsung aja kenalin sahabat saya malam ini. Sampurasun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya kenalkan diri dulu dong. Kenalinnya gimana? Kenalin namanya saha, punya YouTube nggak? Assalamualaikum, saya Kang Ardi dari konten YouTube Legenda Misteri Nusantara. IG-nya apa? IG saya Ardiansa.303 sama legenda_misteri Nusantara. Oke, tuh. Namanya udah Legenda Misteri Nusantara. Nah, ini biasanya yang dibahas adalah kalau Legenda Misteri Nusantara. Kalau ada kata Nusantara, biasanya ada kata leluhurnya. Sejarah ya, misteri sejarah. Betul. Jadi kalau di saya tuh namanya tuh jejak leluhur Nusantara. Nah, kan ada Nusantara. Iya, tetap. Berarti ada napak tilas yang kita bahas. Nah, oke. Berarti kalau malam ini apa yang mau dibahas? Perjalanan misteri saya kali ya. Boleh. Kayak dari terbukanya mata batin. Boleh. Terus ketika saya ketemu saya mencari jati diri saya, jati diri siapa saya siapa, kodam saya siapa, yang ikutin saya siapa, yang ngeganggu saya siapa. Karena saya jujur ikut spiritual itu sama orang tua dari umur 7 tahun. Oke. Umur 7 tahun, tapi saya belum ngerti apa-apa. Saya dibawa ke gunung ini, ke laut ini, ke gunung ini, ke laut ini. Cuman saya di situ nggak banyak bertanya, untuk apa? Ikutin aja kayak air gitu kan. Di umur berapa ya? Sekitar baru 1 tahun nikah, barulah saya ketemu guru saya. Baru ketemu guru saya di situ. Dari situ guru saya emang salah satu ahli ruqyah juga. Ahli ruqyah. Saya bilang saya dulu pernah ikut ziarah. Saya bilang pernah ikut ziarah dari umur 7 tahun ke gunung, ke laut, ke gunung, ke laut. Ziarah ke makam ini. Di situ saya bilang saya ini pernah diisi dulu dari zaman SD sampai SMP. Cuman yang dikuatnya itu di zaman SMP saya diisi Guru saya dulu dari Madura. Oke.
Dari Malah Madura ya? Madura itu bukan Pamekasan. Situbondo? Bukan. Pokoknya di Madura itu Pamekasan, sebelah Pamekasan apa itu namanya itu lupa saya. Oh bukan Situbondo juga? Bukan. Oke. Dari Madura. Punten saya bukannya ngomongin masalah kebal ya. Dari situ saya pernah ngetes Bun. Ngetes, saya pernah diisi dan di situ saya pernah masukin jadi ada anak sekolah lewat satu bis, saya masukin sendirian. Di situ saya ngetes ilmu kebal, nggak tahu saya bonyok abis di situ. Nah dari situ mulailah saya dikasih tuh jikiran itu. Dari situ datanglah gaib ibu yang ngeganggu. Akhirnya saya tanya ngobrol sama guru saya tentang gini. Coba cari jati dirinya. Saya bilang saya mau tahu siapa di belakang saya mau tahu. Akhirnya saya dikasih jikiran itu, terbukalah. Di malam pertama, di malam kedua, di malam ketiga jikiran baru berasa Bun. Saya ngelihat ini. Oke, saya bilang. Yang pertama kali lihat apa? Itu palanya gede. Cuman saya nggak pernah ngelihat yang namanya pocong, kuntilanak segala macam, saya nggak pernah ngelihat. Itu kan icon ya? Iya. Yang saya lihat itu jin berbentuk setengah manusia, setengah hewan. Dan saya tanya ke guru saya, apakah ini yang dinamakan setan atau jin? Saya bilang, itu yang namanya jin. Setan nggak ada. Setan itu beda dengan jin. Setan ada, tapi beda dengan jin katanya. Dan dinamakan khodam itu jin. Dari situ saya mulai ngerti, terbukalah mata batin saya, Bun. Pertama buka mata batin saya di situ ada cerita kelam. Jadi hampir makan korban. Saya tidur sama istri saya. Sekitar jam 1 atau setengah 2 malam gitu. Saya bangun. Saya kan nggak percaya ya namanya kuntilanak atau pocong karena saya nggak pernah ngelihat. Jadilah kuntilanak di istri saya. Di situ pas saya bangun, sebelah saya itu kuntilanak Bun. Tuhan. Kuntilanak. Dari situ saya refleks. Saya cekek lah dia. Tapi kan fisik istri ya? Istri. Begitu istri bangun tuh teriak-teriak Bun. Minta tolong. Cuman di teriakan tolongan itu belum terdengar sama kuping saya karena mungkin saya pun nggak sadar. Saya belum sadar itu bahwa itu istri saya. Dan akhirnya sekitar hampir 10 menit saya disuruh istighfar. Baru terdengar tuh istighfar. Dari situ saya istighfar. Nggak taunya itu istri saya. Sampai ngundang tetangga. Tapi memang pas ketika ngeliat katanya kuntilanak, benar-benar sosok. Bener, sosok kuntilanak bener. Itu benar-benar kuntilanak, kuntilanak. Karena kan yang saya dapat pelajaran kan begini ya, jin ini akan menyerupai apa yang kamu pikirkan. Nah di situ saya kan lagi mikirin kuntilanak itu seperti apa sih, pocong seperti apa sih. Gak taunya benar. Gimana sosok yang kamu lihat? Itu cantik. Cuman serem, bener-bener serem. Seremnya kenapa kan cantik? Jadi ini rambutnya di mukanya itu sampai ke kaki itu nutupin rambut. Dan ini palanya itu bercak darah. Itu yang saya bikin kaget. Bercak darahnya itu di muka tuh. Itu yang bikin saya kaget. Berantakan lah pokoknya hancur. Tapi emang bener yang dinamakan di film dress putih itu emang pakai dress putih. Dia datang pakai dress putih. Dress putih, bener-bener dress putih. Dan bener-bener wanita gitu. Sebel dong liatnya. Iya. Makanya saya langsung cekek. Untungnya Alhamdulillah untungnya di situ saya masih dengar disuruh istighfar. Tapi di situ saya nggak dengar suara minta tolong. Padahal kata istri saya itu minta tolong itu kayak apa tahu katanya. Gimana namanya mau cekek? Untungnya dia nggak seuzon ya. Iya, tapi di situ istri saya maklumin karena emang saya kan lagi belajar, lagi mau ke dalam. Untuk alhamdulillahnya dia nerimain. Usia berapa? Usia berapanya? Itu sekitar 2. Dia? Saya 2 tahun 2015-an. Oh, baru? 2017. Baru dong? Baru 2017. Iya, 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu. 2017-an. Dan di situ kebesokan itu baru tuh mulai Bun, saya nggak kontrol. Dalam arti nggak kontrol tuh
ngelihat sosoknya itu seperti manusia. Kadang mereka suka bercanda, ngobrol segala macam. Karena emang pengen ketawa. Dari situlah saya mulai diusir sama tetangga karena saya dibilang stres gila. Membahayakan katanya. Sempat itu 1 minggu saya dibilang gila. Karena emang dibilang membahayakan, kesatu saya hampir makan korban istri saya kan, jadi korban, dan yang kedua saya kayak orang gila ngomong sendiri katanya gitu. Yang benar sempat itu. Sempat. Karena saya buka mata batin itu gue kayak seperti cerita-cerita kayak ini bener yang saya alamin gitu kan. Kayaknya orang gampang banget sih buka mata batin gini-gini. Gitu kan. Makanya kalau misalkan orang yang katanya buka mata batin gampang itu bullshit kalau saya sampai seminggu gila gitu kan. Akhirnya dari situ dikasihlah saya amalan buat ngontrol puasa dulu tuh. Puasa lahir kata gue. Puasa lahir. Iya, dari puasa lahir saya dikasih zikiran, alhamdulillah tuh mulai terkontrol tuh, dalam artian terkontrol, saya bisa hilangin pandangan ke mereka, karena katanya jatuhnya bahaya, takutnya ke psikis mental atau apalah. Iya benar, benar, itu benar banget. Bahayanya nih kalau ke psikis mentalnya itu. Nah, soalnya katanya udah nggak lazim, dalam artian nggak lazim tuh, jadi kayak orang gila, jadi nggak ingat waktu kan. Entah pagi itu siang sore masa nggak itu ada bener sampai kayak begitu benar itu sampai dari pagi siang itu saya kalau misalnya bangun tidur pun ya itu. Nah dalam seminggu itu waktu saya belum berani nyempetin ngobrol sama mereka, itu saya takut datangnya malam karena di malam itu jin bener-bener banyak full. Dibilang katanya ada yang bilang kan katanya ya taruhlah film-film lagunya, maaf ya, film-film katanya jin itu setan itu datangnya malam, itu benar. Emang ada di siang pagi siang sore ada, cuman nggak sebanyak malam. Iyalah, saya setuju karena kan memang kan kita juga pernah diajarkan doa bahwa mohon berlindung dari kejahatan malam. Betul. Karena mereka eksis itu semua. Iya. Nah dari situlah tuh saya takut datangnya malam. Pokoknya setiap jam 1 malam boleh tanya sama guru saya. Apa yang kamu lihat? Boleh, banyak itu Bun. Pokoknya yang saya lihat itu paling serem. Yang paling serem ya itu setengah manusia setengah hewan itu kan, setengah manusianya itu setengah hewannya itu kadang dia berupa macan, dia berupa ular, dia berupa segala macam. Yang dibilang naga itu benar ada. Karena saya lihat benar langsung. Kalau nggak salah tuh melihat pertama naga itu di pantai selatan. Cuman setengahnya manusia Bun. Dia nggak full naga. Percaya saya. Aku pernah lihat. Kalau ngomong naga, di sini apa? Naga ada nggak? Ada linci. Nah, bentar itu kita bahas. jujur aja emang udah ada. Tapi saya penasaran kalau dengar kata pantai selatan, pasti Kang Ardi punya pengalaman nih. Pantai selatan. Pantai selatan itu kisah nggak pernah ada akhirnya. Iya betul. Kita udah tahun 2022, itu kalau kita membahas dan bercerita itu nggak akan pernah ada akhirnya karena memang dia punya misteri sendiri. Betul. Dan di pantai selatan itu sebenarnya ceritanya sih simpang siur sebenarnya. Kenapa dibilang simpang siur? Karena setahu situ ada 4 kuncen ya, kalau nggak salah. Sudah ada 4 kuncen dan 4 cerita yang berbeda. Cuman di situ saya pernah punya pengalaman. Saya nggak pengen tahu dari kuncen. Saya pengen tahu cerita versi aslinya langsung. Itu makanya di situ banyak perdebatan di antara saya sama yang. Nah, sekarang gimana cerita aslinya? Ayo, setuju kan kalau Kang Ardian selalu kita ya kita punya, kalau ada yang punya versi seperti itu ya silakan. Iya silakan. Ya. Namanya pengalaman spiritual orang kan berbeda-beda. Betul. Jadi pengalaman spiritual saya seperti ini, pengalaman spiritual Kang Ardian saya seperti ini, itu menurut saya tuh ya syah-syah aja. Gitu. Makanya di sini Bang, alhamdulillah ya walaupun saya punya cerita berbeda sama teman-teman spiritual lain, alhamdulillah silaturahmi terjaga dengan baik. Iya, karena kalau orang sama spiritual ya konsepnya kayak begitu. Iya. Ceritain gimana
Dulu tuh saya tuh paling suka sama cerita Prabu Siliwangi. Nah, gimana? Nah, dari Prabu Siliwangi itu, dari situ saya pengen tahu siapa sih Prabu Siliwangi. Yang mana? Prabu Siliwangi ada banyak kan? Dari satu kalau nggak salah ya, ini yang saya dapat ya, yang saya dapat ketika saya jikiran, yang saya ritual gitu. Prabu Siliwangi ini kalau nggak salah ya, yang saya dapat pokoknya ada 9. Karena Prabu Siliwangi ini kan sebenarnya gelar ya, sebenarnya gelar. Yang saya dapat di situ Raden Pamanarasa. Di situ kan ada cerita Ibu ya, Prabu Siliwangi itu ada cerita macan putih, Maung Bodas. Ya, cerita Maung Bodas. Dan di situ saya pengen tahu itu pertama ketemunya Raden Pamanarasa atau Prabu Siliwangi itu ketemu Maung Bodas itu di mana sih, saya bilang. Dan akhirnya saya sama guru saya itu oke, pengen ketemu, pengen tahu ceritanya, jalan. Akhirnya saya jalan tuh ke Subang, namanya Curug Cimuja. Curug Cimuja itu, dan akhirnya saya ke Curug Cimuja. Di situ saya bawa keluarga, semua saya bawa keluarga, karena saya nggak pengen perjalanan spiritual saya ini keluarga tuh kaget dengan maksudnya apa yang saya punya gitu kan, terbuka sama keluarga gitu. Di situ akhirnya saya sampai ke Curug Cimuja. Saya ke rumah kuncennya dulu, nggak taunya ini guru saya ini udah duluan ke curugnya, sedangkan saya nggak tahu curug itu di mana Bun. Duluan lah, saya akhirnya ke rumah kuncen. Akhirnya di situ ditolak sama keluarganya Bun. Karena maaf punten nih kalau misalkan sampai ke keluarga kuncen ya, dia nggak bisa ngomong, dan udah lama udah stroke. Udah lama udah stroke katanya, udah nggak bisa ngomong. Akhirnya ya udah nggak apa-apa saya bilang, yang penting saya izin, dia bilang gitu kan. Dan akhirnya saya izin. Nah, yang bikin saya anehnya, katanya kan stroke udah lama nih nggak bisa ngomong, nggak tahu pas saya pamit mau pergi Bun, kuncen itu ngomong. Kakadeknya didinya katanya nggak bisa ngomong, nggak tahu ngomong saya. Nah, teman saya tuh itu yang bertiga tuh kaget, itu ngomong kayak gitu. Kata keluarganya mana, kita nggak dengar. Padahal itu teman saya saksinya dengar. Saya tanya kakadek kenapa, akhirnya dia nggak bisa ngomong lagi. Akhirnya berangkatlah saya ke situ kan. Teman saya duluan nih turun nih Bun, mau ke Curug. Balik lagi, katanya ada macan 2. Oh, saya bilang ekstrim banget nih ada macan, saya bilang. Banyaknya saya bilang. Cuma no, Habib udah duluan, kata gitu. Habib udah duluan. Aduh, saya bilang kalau ada macan serem banget, saya bilang. Udahlah, bismillah. Saya jalan duluan, nggak tahu itu bukan macan beneran. Ternyata macan goib. Akhirnya saya balik lagi, saya bilang sama keluarga saya, jangan ada ikut ya, saya bilang. Ini udah istilahnya aneh, saya bilang. Ekstrim, saya bilang. Ini aneh, saya bilang. Belum kita turun aja udah ada 2 macan. Akhirnya di situ keluarga saya nggak percaya. Dari situlah ada istri saya. Saya bilang, coba lu baca ini, tutup mata, buka mata, lihat ada. Dia melihat akhirnya 2 macan. Akhirnya alhamdulillah nggak jadi. Istri bisa gitu? Bisa sih enggak, cuman harus dibantu. Kalau misalkan menurut dia harus dibantu. Sama kamu dibantu? Begitu kita mau turun Bun, datanglah warga nih, petani situ, 4 orang. Kang mau kemana? Ke Curug Cimuja, saya bilang gitu kan. Jangan Kang, di situ baru kemarin ada yang meninggal 2 orang katanya. Dan dalam sebulan tuh ada 7 orang yang meninggal di situ. Kenapa? Saya bilang nggak tahu, itu curugnya serem, katanya gitu. Berarti karena memang lokasinya yang ekstrim atau memang aura mistisnya? Aura mistisnya. Aura mistisnya. Karena di Curug Cimuja itu, ntar dulu setelah saya ceritain lagi. Akhirnya saya turun ke Curug Cimuja itu. Alhamdulillah dikasih izin sama 2 macan itu tuh. Punten katanya. Saya bilang, kata dia, mangga sok mangga. Guru kalian udah apa? Udah duluan. Jalan lah saya. Saya bilang, mana tempatnya nih? Alhamdulillah ketemu tuh.
nggak tahu udah lagi pada berenang kan. Jadi duluan ya. Akhirnya pas berenang kita makan dulu. Dari situlah mulai zikir. Kalau kalian mau tahu sejarah dari pertemuan Maung Bodas sama Prabu Siliwangi yang dinamakan Raden Pamanarasa. Akhirnya di situ kita zikir. Mulailah Kujang Kembar nongol. Kujang Kembar. Saya coba nih mau ambil niatnya Bun. Itu curugnya nggak gede Bun. Curugnya nggak gede, kecil curugnya. Tapi si Kujang Kembar ini ada di tengah-tengah curug, ada tengah air. Saya mau masuk ke situ. Itu dorongannya udah kayak dorongan manusia. Keras. Didorong kayak pantau lah pokoknya. Akhirnya ya udah jangan. Itu berarti nggak diizinin. Udah fokus aja sama yang pertama, sejarah yang kalian pengen tahu. Akhirnya kita fokus di situ. Nah dari situ saya ngikutin kata hati saya, Bun. Jalan ke depan. Ada batu gede Bun, nggak tahu ya Bun. Batu gede, saya korek tuh, saya tanemin tuh tanamannya. Ternyata di situ ada tapak macan. Tapak macan di batunya. Sekarang berarti kan kalau misalkan udah rimbun banget kan berarti kan sekarang logikanya aja Bun ya. Ada gak sih macan yang bisa sampai kaki itu nembus? Iya, benar. Ke dalam banget batu. Sekarang batu alami. Taruhlah kalau misalkan batu coran mah. Gunung kan. Iya, kalau batu gunung kan alami. Kalau batu coran diinjak begitu. Kelihatan kalau Iya, batu coran. Batu gunung kan beda, keras. Nah, Kurang kerjaan aja dia mau ngecor di atas. Kali ya. Iya kan? Di atas kali ngecor. Dan itu kan batu laut, batu gunung itu kan beda, mau pakai Beda. boran apa itu juga beda. Kita mau getok pun kayak kepala juga nggak bakal hancur. Iya, susah dan kelihatan kok. Iya. Sampailah Bun tuh saya ketemu tuh si macannya. Akhirnya saya jikiran di situ, nggak taunya itu di situ tuh pertama pertemuannya Maung Bodas sama Raden Pamanarasa. Di situ ya. Di situ berarti ya. di Curug Cimuja Subang. Yang saya dapat ya. Oke. Yang saya dapat informasinya di situ. Dan Maung Bodas pun pertama di situ sama Prabu Siliwangi itu nggak akur Bun. Di situ terjadilah peperangan. Awalnya emang gitu. Ya. Iya. Ya biasa lah. Kan perkenalan. Iya. Iya. Kan? Terjadilah peperangan. Nah Maung Bodas ini pas begitu malam ke-7 apa malam ke-berapa tuh yang saya dapat informasi. Saya rada-rada lupa gitu. Malam ke-7 apa malam ke-berapa tuh. Akhirnya disitulah datang tuh yang dinamakan Macan Lodaya. Macan Lodaya. Macan Lodaya itu ada 7 ya Bun ya, kalau nggak salah ya. Berbagai-bagai macam tempatnya. Akhirnya takluklah Macan Lodaya. Akhirnya Maung Bodas ikut sama Prabu Siliwangi. Yang dinamakan Raden Pamanarasa itu. Cuman saya nggak ngelihat macan seperti apa, perangnya seperti apa, nggak dapat flashbacknya, nggak dapat flashbacknya. Cuman di situ bisikan aja. Oh, paham. Bisikan sama bukti macannya Bun. Tapak macannya. Di situ saya dapat buktinya. Dan saya di situ penasaran lah Macan Lodaya ini apa sih? Nah, coba diceritakan sosok Macan Lodaya pada sahabat di rumah seperti apa? Bukan kayak macan di taman safari guys. Iya, Macan Lodaya ini rajanya macan ya Bun ya. Macan Lodaya ini yang saya dapat informasi itu rajanya macan di zaman dulunya zamannya Raden Pamanarasa. Akhirnya saya pengen ketemu nih Bun. Penasaran lah sama Macan Lodaya. Dia suka gitu ya penasarannya. Macan Lodaya. Terus? Pergilah saya ke pantai selatan. Oke. Nah, pergi ke pantai selatan, saya nggak dapet nih informasi apapun. Akhirnya ada satu makam di atas tuh Bun, di atas sekarang aku. Saya jikiran di situ dapat bisikan. Kalau emang mau ketemu Macan Lodaya, pergi ke Gunung Salak. Gitu. Tapi sebelum ke Gunung Salak, lewatin beberapa tahapan dulu. Apa tuh beberapa tahapannya? Puasa sama ziarah. Gitu. Ziarah ke Bogor, Jawa Barat lah. Dimulai dari makam Mbah Dalem. Puasanya puasa apa? Sama puasa mutih. Oh iya.
puasa muti waktu itu. Puasa muti itu kalau nggak salah dapat 40 hari kalau nggak salah. Alhamdulillah. Puasa muti 40 hari, akhirnya barulah mulai ziarah pun. Mulai ziarah, dari situ ziarah sana, ziarah sini, pokoknya leluhur lah ya, yang bersangkutan sama Jawa Barat lah. Dari situ akhirnya pergilah saya ke Gunung Salak. Cuma saya nggak tahu nih kemana nih Gunung Salak. Saya bilang. Dari mana? Sukabumi itu alun-alun tuh apa sih namanya? Kami kota nggak tahu. Alun-alun tuh saya lupa namanya. Cijeruk. Naik dari Cijeruk saya. Cijeruk apa mana sih? Cijeruk kalau nggak salah ya Bun ya? Iya, Kalau nggak salah. Naik dari Cijeruk saya. Oh jauh banget sih dari situ. Karena dapatnya dari situ Bun. Dapat apa? Dapat bisikannya, dapat sama orangnya. Oke. Alhamdulillah dijalanin tuh, dimulusin Bun. Ketemulah sama orang Cijeruk. Akhirnya ke situs Batu Gores dulu waktu itu. Situs Batu Gores saya nggak dapat. Akhirnya lari lagi ke pantai selatan Bun. Dibalikin lagi nih saya nih. Kekeh ya. Saking saya penasaran ya Bun. Sambil nyari jati diri saya juga sih. Waktu itu kan saya mau tahu di belakang, bukan di belakang ya. Sosok yang suka ngikutin saya ini siapa sih? Ya, Itu. Pengen mengenal ya. masalah. Dan akhirnya dari pantai selatan balik lagi Bun. Gunung Salak. Itu saya nggak pulang-pulang. Ya Allah. Nggak pulang-pulang, nggak tidur. Tidur cuma beberapa jam. Ya makan mie lah di situ di pantai selatan, makan mie, jalan lagi, tidur sebentar, naik. Dari situlah siang nih Bun, ketemunya nggak malam di situ Batu Kujang ini. Ketemu sama si Macan Lodayanya ini. Siang. Okay. Sekitar habis zuhur. Habis dari situ habis sholat. Aku bersama yang Pak. Terus. Saya merinding jadi ya. Saya ngelihat terus. Akhirnya saya ke situs Batu Kujang. Saya nggak diketemuin dulu Bun. Saya dulu di situ petilasan, banyak petilasan Prabu Siliwangi, petilasan di situ semua tuh. Di situ jadi satu Bun. Jadi satu di situ ada di situ pun ada namanya kujang berbentuk batu berdiri. Itu nggak bisa dihancurin. Nggak bisa dihancurin. Akhirnya saya disuruh zikiran tuh Bun. Di dekat pokoknya di paling bawah lah, di petilasannya Nyimas Larasantang. Di paling bawah ada tuh petilasan Nyimas Larasantang. Di situ saya zikiran di situ. Ada apa emang? Ketemu ntar, buka dulu pintunya. Pintu apaan saya bilang nih pintu. Udah zikiran, jangan tambang lah bahasa gitu. Jangan nakal. Akhirnya saya zikiran Bun. Akhirnya kebuka tuh Bun pintu. Nah, saya bilang ini pintu apa? Itu namanya pintu gaib. Itu pintunya nggak gede Bun. Kecil kayak satu pintu gitu zaman dulu gitu. Kayak Teletubbies. Gede ya kayak gitulah. Dalam Teletubbies lah. Gede gitu. Akhirnya saya mau masuk ke dalam, itu taman Bun. Taman. Indah banget itu, taman segala macem. Jernih lah pokoknya. Kalau ke rumput-rumput bagus lah pokoknya itu mah rumput-rumput ini. Akhirnya saya mau masuk, ditarik lah sama guru saya, jangan masuk, takutnya bisa balik lagi. Belum sampai katanya. Oke siap. Akhirnya kita sholat lah, sholat zuhur tuh. Selesai sholat zuhur, suruh zikiran lagi Bun, zikiran lagi. Dan saya pas buka mata, itu saya benar-benar lihat namanya Macan Lodaya Bun. Coba ukurannya, size-nya berapa? Bunda, kalau misalkan tahu Sukhoi, kejadian Sukhoi, itu kan kalau misal kita lihat gede banget kan Gunung Salak. Iya. Nah saya ngeliat Macan Lodaya, tebingnya itu kan tinggi banget kan. Kalau dari bawah itu sampai kelihatan banget Gunung Salak. Kalau dari sini pun kelihatan lah Gunung Salak. Itu saya yang palanya ini Bun, palanya itu nenggelam ke gunung. Dan gunung ini ketutup palanya, badannya belum kelihatan saya. Jadi kayak macan lagi nenggelam begini. Kayak ngeheneng gitu. Kayak ngeheneng. Itu saya benar-benar shock, lihat macan itu warnanya putih. Oke. Cakep.
serem. Takut gemes. Akhirnya saya di situ ditepak, udah jangan lama-lama liatnya, stres tergila. Gitu. Makanya ada yang bilang kan kesurupan macan lodaya, bullshit itu Bun. Karena emang tingkatan ilmunya tuh bener-bener luar biasa. Dia mau ngapain manusia? Ya kan? Iya. Logikanya mau ngapain dia? Karena saya pernah Bun di daerah Subang ada yang kesurupan ngaku macan lodaya. Itu pertama kali saya mau tahu macan lodaya itu gara-gara orang kesurupan. Apa sih macan lodaya? Itu bener tapi Bun dia pas kesurupan tuh ya, pas kesurupan dia ngaku macan lodaya tuh ngegetar Bun. So isi rumah itu jendela der. Ketika dia ngaung der begitu. Saya bilang nih macannya segede apa sih saya bilang. Pas saya ngeliat Allahu Akbar saya bilang. Saya percaya loh. karena saya pernah ngerasain itu pas saya mau nikah. Waktu saya nikah itu, apa jadi saya cerita ya? Gak apa-apa saya. Kan di bintanya tuh saya mandi bunga mawar ungu. Mawar ungu, anggrek ungu, terus sama melati, sama sedap malam. Oh sedap malam ya. Jadi mawar itu mawar ungu kan mawar ungu susah kan? Iya mawar ungu susah. Ternyata mawar ungu tuh mawar yang penuh filosofis sekali dan biasanya dipakai oleh para petinggi-petinggi. Nah ini sih untuk mandi. Ya saya mah nurut aja. Ya kan? Saya mandi, terus saya wirid dulu. Jadi ketika saya mau nikah itu bukannya ada malam lepas lajang atau bagaimana, bukan. Justru saya biarkan saya di kamar sendirian. Karena saya ngerasa ada yang harus saya izin dulu. Kalau cerita itu pasti merinding. Terus habis dari itu saya wirid segala macam, wirid semua. Seharian saya nggak keluar kamar. Tapi Bun, suami ngizinin Bun, tahu? Tapi kan belum nikah. Oh belum nikah itu ya? Malam mau nikah, besok ada mau nikah. Oh. Jadi saya minta di kamar, saya nggak keluar kamar seharian. Seharian saya di kamar gitu. Orang kan perawatan di salon, saya enggak. Di kamar saya kasih waktu saya mau wirid karena saya ngerasa ada yang harus izin. Gitu. Nah terus saya di kamar, saya dengan mandi, saya udah mandi sendiri, segala macam di bathtub, saya pakai air gitu apa segala macam, saya wirid, bener-bener saking itu saya wirid. Guru ngomong, nanti kalau ada kalau merasa sesuatu atau melihat sesuatu ataupun apa, jangan khawatir. Untungnya udah dikasih tahu, jangan khawatir, ya kan? Nah ketika itu udah saya mandi segala macam semua, terus saya makan tuh mawar ungu jadi cemilan. Kok begini amat saya bilang. Tapi rasanya gimana? Kok enak banget mawar. Enak ya? Manis. Mawar ungu tuh enak manis. Beda sama mawar-mawar lain. Kalau mawar lain agak kesepet ya. Mawar ungu nggak manis. Satunya kan mahal banget tuh. Terus dari itu akhirnya saya disuruh berapa biji, saya lupa tuh. Saya makan. Terus saya mandi, ada mandi wangi segala macam, saya sholat lagi. Jadi kerjanya sehari tuh begitu aja, ibadah buat ibadah, sholat ini terus udah. Terus pas malam jam 12 malam saya mandi bunga lagi. Ternyata jatuhnya itu malam Jumat saat itu. Saya nggak tahu kalau itu malam Jumat. Udah. Pas saya merem, gerem kan, gerem itu ini getar semua. Saya jadi ingat gara-gara kamu ngomong getar, ini getar semua. Saya bilang gitu kan, terus saya kan udah masuk di hotel kan, bayangin aja di hotel kejadian kayak begitu. Terus ini udah getar kan. Tapi itu sendiri kan saya minta sendiri. Terus itu gimana akhirnya? Terus saya bilang ini, kalau saya ingat cerita kamu lagi, kalau saya masuk ke pintu situ saya pasti hilang. Akhirnya saya ngontrol, saya nggak masuk. Sama ceritanya kalau kamu kan di gunung. Kalau saya di dalam. Gitu kan. Saya masih ditahan, jangan tarik. Kalau saya gini, cuman tapak kakinya dia, boom. Saya percaya omongan kamu nih membenarkan omongannya Kang Andri, karena saya ngerasain ya, tapak kakinya dia itu getar.
Kenceng. Satu telapak kakinya dia. Baru begini dong. Buk. Gitu. Terus udah nih. Pas itu ngegeremnya tuh bukan kayak geremnya macam kayak enggak. Gema atau enggak gitu. Sampai ini gerak semua. Ya Allah alam ya, terserah mau percaya apa enggak. Betul. Dan warnanya putih kan? Iya putih, betul. Ini tuh bener-bener pala gede banget segala Iya. macam itu. Nah akhirnya saya bilang gini, saya kan orangnya polos ya. Saya manggilnya saat itu Aki. Ki, cucu masih takut, jangan nampakin dulu. saya ingat banget tuh, takut, tahu ada gitu. Diganggu selama, bukan diganggu ya, kayak nggak ngerti deh. Kayak waktu saya nikah tuh heboh luhur. Udah cerita selesai. Pas malam pertama kasarnya gitu datang. Pas malam pertama. Alhasil saya sakit. Heboh semua kayak gitu. Tapi ya ini sekilas info aja setelah saya ini sekarang lanjut lagi makan. Jadi saya membenarkan, benar, gedenya tuh benar, getarannya benar, gede banget. Berarti ini Bunda baru pertama cerita pengalaman. Baru. Beruntung kan. Ntar kita bahas ya Bunda. Boleh, saya belum pernah loh. Selama ini kan saya hanya menggali cerita teman-teman aja, sahabat-sahabat aja. Tapi cerita saya sendiri belum ada nggak di konten pun? Belum ada ya. Iya kan. Perjalanan misteri-misteri saya banyak banget. Kalau itu bisa berapa buku, cuman kan itu dia saya nggak pernah berbagi. Kadang-kadang saya mau cerita tuh cerita nggak ya gitu, cerita nggak ya gitu. Ini karena satu frekuensi kali Bunda. Kayaknya gitu, satu frekuensi. Jadi akhirnya saya cerita. Kan banyak di depan juga saya ceritakan di sebelumnya. Iya betul. Gitu. Nah, terus gimana jadi cerita saya deh kan? Gimana selanjutnya? Akhirnya dari macan lodanya itu pun udah akhirnya saya istilah kata alhamdulillah saya bilang tenang, saya bilang gitu kan. Kabul ya tadi. Cuman ada satu lagi Bun cerita yang benar-benar pahit, cuman ini menyangkut pesugihan Bun. Gimana? Itu ada yang bilang kan, ada yang percaya nggak percaya kan, ada yang bilang katanya tumbal itu bohong, ilmu hitam bohong. Itu saya secara mata pernah ngeliat. Yang dinamakan tumbal itu benar. Dan yang membunuh itu kita sendiri. Bukannya maaf punten, bukannya dukun. Mau apa? Kekayaan. Situ dia minta kekayaan, mau cepet. Mau kagak? Ditanya dulu Bun, mau cepet apa prosesnya mau lambat? Jangan Bang, kalau misalkan abang keluar dari guanya pulang, saya balik lagi Bang ke malam pertama Bang. Gagal saya Bang, udah 4 malam saya gak makan. Bela-belain. Emang ini gua apaan saya bilang gitu kan. Saya belum tahu itu gua apaan Bun. Ini gua pesugihan Bang, Nyi Blorong.